Selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan renungan harian GSJA Sword Generation Ministry. Dan pada pagi hari ini renungan yang saya bawakan berjudul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Saudara pasti sudah sering mendengar statement ini. Pertanyaannya adalah, apakah statement itu harus kita tanamkan dalam pikiran kita atau tidak? Apakah statement itu sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan yang selama ini sudah kita pelajari atau tidak? Dan saudara, pada pagi hari ini saya akan memulai dengan kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, manusia cenderung tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Dan kecenderungan manusia pada umumnya adalah kembali membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Pada umumnya itu terjadi ketika kita sudah menjelang memasuki tahun yang baru, seperti yang sebentar lagi akan kita alami, di mana orang akan banyak membuat resolusi-resolusi baru. Di dalam kegiatan ini atau aktivitas ini cenderung mereka akan melihat bagaimana kondisi orang lain, apalagi yang mungkin seusia gitu ya, kemudian seprofesi. Mereka akan cenderung membandingkan di usia saya yang sekarang, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan aset yang saya miliki, dan lain sebagainya. Cenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain inilah yang pada akhirnya membuat orang bisa dua kemungkinan. Pertama, termotivasi, atau yang kedua justru menjatuhkan mentalnya sendiri. Nah, saudara, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, misalkan kita akan melihat, wah, di usia sekian dia sudah bisa punya mobil dengan brand tertentu yang harganya mungkin cukup mahal, atau di usia sekian, wah, penghasilannya kira-kira sudah sekian, posisinya di dalam perusahaan sudah cukup tinggi, dan lain sebagainya, saudara. Pada akhirnya hal tersebut mengurangi rasa syukur di dalam diri kita atas segala sesuatu yang sudah kita miliki. Disinilah letak permasalahannya. Pada akhirnya, orang ini akan berpikir bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini jelas berkata bahwa rambut kepalamu pun itu terhitung jumlahnya. Sebegitu kita berharganya di hadapan Tuhan, tetapi kita sibuk membandingkan diri kita dengan pencapaian-pencapaian orang lain, membandingkan diri kita dengan aset-aset yang dimiliki oleh orang lain, sehingga rasa syukur dalam diri kita itu sungguh sangat jauh berkurang, padahal kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan bilang kita berharga, dia sangat serius karena dia bilang bahkan rambut kepala pun itu terhitung jumlahnya. Tidak ada orang yang menyibukkan dirinya untuk menghitung jumlah rambutnya, saudara. Tapi Tuhan tahu. Artinya kita begitu sangat berharganya sekali di mata Tuhan. Sehingga saudara, dengan hal tersebut, apakah kita masih ingin membandingkan diri kita dengan orang lain? Lalu bagaimana ketika kita ada di usia yang sama, kemudian kita sama-sama mengenal Tuhan? Apakah artinya Tuhan pilih kasih lebih memberkati orang lain daripada kita? Padahal kita sama-sama mengasihi Tuhan? Tentu saja tidak, saudara. Setiap rencana Tuhan itu terjadi atas diri pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak akan pernah pilih kasih kepada setiap anak-anaknya. Dia mengasihi kita semua tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Walaupun usia kita sama,
pekerjaan atau profesi kita sama, Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan kita. Sehingga jangan kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi sampai kita berprinsip bahwa rumput tetangga lebih hijau. Ini bahaya, saudara, karena artinya kita sedang mendukakan Tuhan, kita sedang melukai hati orang yang sangat mencintai kita dan menganggap kita berharga di dalam kehidupannya. Yang patut kita ingat adalah ucapan syukur yang harus senantiasa panjatkan setiap hari. Dan yang kedua, rencana Tuhan di dalam kehidupan masing-masing orang itu berbeda-beda. Sehingga bagaimana menggenapinya pun itu berbeda-beda. Maka miliki sikap hati yang positif, miliki prinsip yang benar di dalam firman Tuhan. Sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, kita tidak akan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga prinsip atau statement yang bilang bahwa rumput tetangga lebih hijau bagi kita anak-anak Tuhan itu tidak berlaku. Rumput kita sendiri tetap hijau, rumput kita sendiri akan kita rawat, akan kita monitor, akan kita maintain dengan baik sehingga kita punya rumput yang hijau. Sehingga setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita boleh terjadi, dan ketika orang lain melihat itu, kita menjadi berkat bagi orang lain. Miliki prinsip yang benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita menyongsong hari-hari ke depan dengan penuh ucapan syukur, bukan dengan penuh dengan keluhan, iri hati, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini bagi kami semua, Tuhan, sehingga kami boleh membuka mata kami dan memiliki prinsip yang benar di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami tahu rumput kami tetap hijau. Dan kami tidak membandingkan rumput kami dengan orang lain, karena kami tahu rencana-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, semoga renungan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sampai bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.